Petualangan kru topi jerami dalam One Piece kini telah memasuki tahap akhir, yaitu Final Saga. Banyak karakter yang mendapat perkembangan signifikan, baik dari segi kekuatan maupun tujuan masing-masing. Salah satu yang menarik perhatian fans adalah kemungkinan bahwa Nami, Navigator Andalan Crew, akan mendapatkan Devil Fruit di Arc Elbaf. Teori ini tidak hanya masuk akal, tapi juga membuka jalan untuk evolusi besar. Bagi karakter yang selama ini lebih dikenal lewat kecerdasan dan perannya sebagai navigator. Apakah Goro-Goro no Mi bakal jadi milik Nami? Nami adalah salah satu karakter pertama yang muncul dalam One Piece, bahkan menjadi kru kedua yang bergabung dalam petualangan. Luffy setelah Zoro, sudah hampir 3 dekade, lamanya ia menjadi bagian dari cerita ini. Namun jika dibandingkan dengan kru lainnya, kekuatan Nami belum berkembang secara signifikan. Padahal dunia One Piece penuh dengan pertempuran besar dan musuh-musuh kuat yang terus bermunculan. Kekuatan bukanlah aspek utama dari Nami. Ia lebih dikenal karena kemampuan navigasi yang luar biasa, serta kecerdasannya dalam memahami cuaca dan membaca situasi. Namun di dalam cerita yang kini semakin menegangkan dan penuh konflik berskala besar, peran support semata tidak lagi cukup. Apalagi pertempuran-pertempuran besar di final, Saga akan mempertemukan kru topi jerami dengan musuh-musuh terkuat di dunia. Zeus Homie milik Big Mom yang kini menjadi senjata Nami memang memperkuat kemampuannya dalam bertarung. Namun jika dibandingkan dengan Yonko dan anggota kru lain seperti Zoro, Sanji, atau bahkan Jinbe, kekuatan Nami masih tertinggal. Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa ia akan mendapatkan peningkatan kekuatan besar berupa Devil Fruit. Devil Fruit yang paling sering dikaitkan dengan Nami oleh para penggemar adalah Goro-Goro no Mi, buah petir yang sebelumnya dimiliki oleh Enel. Buah ini sangat cocok untuk Nami karena berkaitan langsung dengan elemen petir yang telah menjadi bagian dari gayanya sejak menggunakan klima Tact. Selain itu, kemampuan Goro-Goro no Mi bisa memberinya kecepatan, daya hancur, dan fleksibilitas dalam pertempuran yang luar biasa. Eiichiro Oda sendiri pernah menggambar Nami dalam bentuk pengguna Goro-Goro no Mi dalam salah satu ilustrasi iseng, yang membuat penggemar semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Jika hal ini benar-benar terjadi di Arc Elbaf, maka Nami bisa menjadi senjata kejutan kru Luffy dalam menghadapi pertempuran-pertempuran besar di Final Saga. Realita di balik Goro-Goro no Mi, masihkah mungkin? Walau Goro-Goro no Mi tampak sebagai pilihan sempurna untuk Nami, secara naratif dan logika cerita, ada beberapa tantangan besar agar hal itu bisa terjadi. Pertama-tama, buah ini saat ini dimiliki oleh Enel, mantan musuh utama dari Arc Skypiea. Sejak kekalahannya, Enel tidak lagi muncul di cerita utama karena ia melakukan perjalanan ke bulan bersama pasukannya, seperti yang ditampilkan dalam cerita sampul. Untuk Nami bisa mendapatkan buah ini, Enel harus mati terlebih dahulu karena Devil Fruit baru akan bereinkarnasi jika pemilik sebelumnya meninggal. Namun hingga saat ini, Enel belum kembali ke bumi dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan tewas dalam waktu dekat. Posisi naratif Enel juga masih terlalu terbuka untuk dimatikan begitu saja. Ya pun Enel kembali ke cerita dan harus berhadapan dengan topi jerami, proses pertarungan kekalahannya, dan transfer buah iblis ke Nami akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Di sisi lain, Oda juga tidak dikenal sebagai penulis yang tiba-tiba memberikan power-up tanpa landasan emosional atau narasi yang kuat. Memberikan Goro-Goro no Mi ke Nami secara tiba-tiba bisa mengganggu konsistensi cerita. Namun, ini bukan berarti peluang Nami mendapatkan kekuatan baru tertutup sepenuhnya. Justru kemungkinan yang lebih realistis adalah Oda menciptakan buah iblis baru, khusus untuk Nami, seperti saat ia memperkenalkan Zeus sebagai alat bantu pertempuran. Bisa jadi Nami menemukan buah iblis yang belum diketahui, publik dan kekuatannya sesuai dengan tema cuaca atau navigasi. Perlu juga dicatat bahwa kekuatan sejati, Nami tidak hanya berasal dari alat atau buah iblis, tapi juga potensi besar yang belum tergali sepenuhnya, seperti penggunaan haki. Sampai sekarang, Nami belum menunjukkan tanda-tanda memiliki haki. Padahal, di dunia One Piece, haki menjadi elemen penting dalam menghadapi musuh kuat, terutama mereka yang memiliki kekuatan logia. Devil Fruit baru untuk Nami di Elbaf. Jika Goro-Goro no Mi dianggap terlalu sulit untuk diwujudkan, maka Elbaf bisa menjadi tempat yang pas untuk memperkenalkan Devil Fruit baru yang cocok untuk Nami. Elbaf adalah tanah para raksasa, penuh dengan mitos dan kekuatan kuno yang belum dieksplorasi sepenuhnya oleh dunia.
Tempat ini bisa menyimpan buah iblis langka, yang memiliki keterkaitan dengan cuaca atau alam. Salah satu teori yang mencuat adalah adanya buah iblis bertema cuaca, misalnya Tenki Nomi, Weather Fruit. Buah ini dia akan memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan seluruh sistem cuaca, angin, hujan, badai, petir, bahkan kabut. Jika Nami mendapatkan kekuatan ini, maka ia akan menjadi penyihir. Cuaca sejati yang bisa mengatur medan pertempuran dari kejauhan dan membantu kru dalam skenario strategis. Secara naratif, Devil Fruit semacam ini juga akan sangat masuk akal karena selama ini Oda membangun karakter Nami dengan latar belakang sebagai ahli cuaca. Jika kekuatan ini hadir di Elbaf, mungkin buah tersebut adalah peninggalan kuno para dewa atau raksasa tersembunyi di dalam kuil atau dilindungi oleh ritual. Nami yang memiliki kepekaan terhadap kondisi cuaca bisa jadi satu-satunya karakter yang mampu mengaktifkan atau mengendalikan buah tersebut. Keputusan untuk memberikan buah iblis baru kepada Nami akan menjadi jalan tengah yang cerdas bagi Oda. Ia tidak perlu mengorbankan Enel dan tetap bisa memberikan Nami kekuatan baru yang orisinal dan sesuai dengan identitasnya. Selain itu, ini akan memperkaya lore dunia One Piece dengan memperkenalkan varian kekuatan baru di akhir cerita. Jika teori ini menjadi kenyataan, maka Nami bisa mendapatkan momen penting dalam Final Saga. Ia bukan hanya akan menjadi navigator yang menyelamatkan kru dari badai, tapi juga pahlawan yang menciptakan badai untuk mengalahkan musuh. Peran strategis Nami akan meningkat drastis, dan ia akan memiliki kontribusi besar dalam pertarungan besar yang akan terjadi menjelang klimaks cerita. Lebih dari itu, pemberian kekuatan baru kepada Nami juga akan menjadi penegasan bahwa semua anggota topi jerami layak untuk bersinar. Setiap orang mendapat waktunya untuk menunjukkan potensi penuh mereka, dan Elbaf bisa jadi merupakan panggung utama bagi Nami untuk keluar dari bayang-bayang. Kru yang lebih kuat secara fisik. Dengan makin dekatnya arc Elbaf, penggemar bisa berharap bahwa akan ada banyak kejutan menanti. Apakah Nami benar-benar akan mendapatkan Goro-Goro no Mi, buah iblis baru, atau bahkan mengembangkan kemampuan Haki, semuanya masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, Nami pantas mendapat momen kebangkitannya, dan Elbaf bisa menjadi titik balik bagi salah satu karakter perempuan paling penting di dunia, One Piece.